wedding. Oh, enggak perlu. Ya, mixed marriage. Dan kemudian violence, kekerasan. Oh, zaman dulu kalau orang mencuri itu sopan kali, saudara. Waktu orang sedang tidur, ya mencuri aja. Sekarang termasuk membakar rumahnya, memperkosa pembantunya, ya, dan menganiaya, mutilasi. Sos tahu kekejaman. Tetapi yang utama tentang perkawinan campur. Saya minta saudara untuk melihat Maleakhi pasal 2. Dalam Maleakhi pasal yang kedua, saudara, ditunjukkan bagaimana Tuhan itu marah sekali kepada perkawinan campur. Apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang itu malah the daughters of God. Kawin dengan siapa, saudara? Dengan the son of man. Ya, kalau laki-laki kedagingannya mungkin terbuat dari tanah, tapi bukankah wanita terbuat dari bahan yang lebih canggih? Dan saya mau beritahu, this is the days of Noah. Apakah Noah itu artinya rest? So tahu apa membedakan orang benar dan orang tidak benar? Orang benar itu rest. Di tengah-tengah kekacauan Amerika dan dunia, ya, sistem ekonominya adalah debt-based economy, ekonomi yang berdasarkan utang. Pada waktu saya ngajarkan bebas utang, diketawain orang Amerika, termasuk CIA, Chinese Indonesia Live in America, diketawain saya. Pak, di sini harus ada credit history. Ini ada banker di sini. Tapi itu sistem Babylon. It will collapse. Sekarang baru goyang, akan collapse. Karena itu pastikan saudara di dalam kerajaan Allah. Sistem ekonominya kerajaan Allah. Sistem imannya kerajaan Allah. Sebab hanya kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. No, means rest. Saya percaya orang di luar Tuhan akan stres. Tapi anak Tuhan rest. Amin. Pendeta Joseph Prince memerintahkan, Minggu jangan mau lembur, jangan mau kerja, kita ibadah. Kita nyembah Tuhan. Maksudnya istirahat. Semua orang banyak yang sakit gara-gara kurang istirahat, saudara. Saya membaca makan suplemen, makan apa saja, makan toke, makan biawak, tidak mungkin sehat, saudara. Seorang pemimpin dari IBM di India, usianya baru 35 tahun, sehat, pelari 40K, maraton 40 km. Memperhatikan kesehatan luar biasa, seringkali dia tidak naik limusinnya, dia lari pergi ke kantor. Meninggal dunia. Why? Sederhana, kurang tidur. Kurang tidur, saudara. Kenapa? Stres. Dia mau coba ngelawan dengan olahraga, tidak bisa, saudara. Tetapi umat Tuhan, sehat-sehat, seger-seger semua. Nah, saudaraku, the days of Noah menggambarkan orang yang pikirannya, kata Kejadian pasal 6, rencananya cuma jahat melulu. Dan Tuhan menyesal menciptakan manusia. Dibersihkan. Tinggal berapa? Tinggal 8, 4 pasang. Bukan cuma 4 pasang, saudaraku. Binatang pun berpasang-pasangan. Binatang pun tidak poligami. Hari itu ayam pun kudus, saudaraku. Iya. Bini muda mau ikut tidak bisa. Tuhan tentukan sepasang. Mau saudara ngerti, saudara? Saya ketemu seseorang, waduh, Kristen. Katanya penuh Roh Kudus, jawab ayat. Dia bilang, siapa Tuhan ngelarang orang poligami? Sebab baru dia punya bini muda, saudara. Tidak ada istri kedua, istri cuma satu. Dia bilang, coba lihat Abraham. Coba lihat Salomo. Salomo dibuat contoh, saudaraku. Dan dia mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Waduh, ini betul-betul the days of Noah. Bagaimana tentang the days of Lot? Lebih sadis, saudara. Kalau zaman dulu orang sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan. Saya pernah dengar tentang Mardi Gras di Sydney. Orang-orang perversion. Tanda utama daripada Lot itu perversion. Penyimpangan seks. Mengerikan sekali. Mereka jalan-jalan dengan bangga sekali.
Mereka menabuh genderang di tengah jalan sampai ada yang telanjang, saudaraku. Waduh, tidak malu, saudara. Di Sydney ada yang profesor, ada yang profesional, dan mereka bangga. Roma pasal pertama berkata, ketika mereka merasa tidak perlu mengakui Allah, maka Tuhan menyerahkan mereka pada kemesuman. Kita akan melihat tanda kedatangan Tuhan adalah darkness. Hanya dalam kegelapan kau tidak bisa membedakan pria dan wanita. Mengerikan, saudara. Baru-baru ini ada seorang penyanyi gospel terkenal, tapi dia terkenal di Amerika, di sini kurang terkenal. Saya lihat, dia bicara pada Larry King. Bagaimana, yaitu dia bangga dia menjadi lesbi. Dan sekarang lesbi jadi selebriti, saudaraku. The shadow of Sodom and Gomorrah. Ini 5 hal ini. Saudara, tetapi kita adalah sons and daughter of the Most High God. Masyarakat Mesianik, biarlah tetangga saudara melihat ada taman Eden di rumah saudara. Bapaknya kayak Allah Bapa, ibunya kayak Roh Kudus, anak-anak kayak Tuhan Yesus. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Amin. Pembantunya kayak malaikat, supirnya kayak kerubim, tukang kebunnya saudaraku kayak serafim. Apa enggak surga, saudaraku? Amin. Di rumah kita, saudaraku, masih ada pembantu yang belum percaya. Tapi beberapa sopir saya itu pengkhotbah, saudara. Sopir yang satu lagi anak Bali asli, sekolah Alkitab. Mau jadi penginjil. Pembantu kita sekarang ibu gembala. Mimpin pujian dan khotbah, saudaraku. Ya, Tuhan mau rumah kita adalah kingdom of God among you. Bukan yang jauh. Tetapi kita lihat bagaimana the days of Lot. Lot apa artinya? Covering, katakan covering. Tudung. Banyak orang tidak tahu, Lot itu artinya tudung. Setiap daripada kita perlu tudung. Sebab kalau tidak ada tudung itu saudaraku bisa ngaco. Ya, perversion. Ada gambarnya enggak? Mardi Gras. Serem itu. Ya, bayangkan di Sydney yang begitu indah, muncul yang begitu-begitu, saudaraku. Violence, immorality. Oh, ini serem, saudara. Ya, dan banyak yang telanjang, saudara. Ya, hilang, ngerusoni. IP singkirkan gambar ini. Tapi saya kaget. Bagaimana kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. But the good news is, this is the days of the Son of Man, tapi juga the days of the sons of God. Kita akan melihat kemuliaan yang lebih besar melalui saudara dan saya. Saya ngajak kita melihat Kejadian pasal 19. Waktu 2 orang malaikat datang sebagai 2 orang laki-laki ke rumah atau ke kota Sodom. Waktu itu Lot menjadi pemimpin di Sodom. Kalau ada satu keranjang 30 butir telur, 29 itu baik, 1 busuk. Kira-kira yang busuk ini jadi baik, apa yang lain jadi busuk? Yang lain busuk semua. Hati-hati dengan pergaulanmu. Ayat terakhir tadi yang kita baca Lukas 17 ayat bagian terakhir 36. Di mana ada mayat. Karena sebetulnya bukan mayat itu bukan corpse, itu tubuh. Di mana ada tubuh manusia, di situ ada burung nasar. Saya percaya ada 2 arti. Yang pertama kalau itu mayat, yang tidak ada rohnya. Yang membusuk, yang sekelilingnya itu burung bangkai. Burung pemakan bangkai, vulture. Tetapi apabila itu tubuh yang sehat, tubuhnya Kristus, yang sekelilingnya itu eagle. Burung Raja Wali, amin. Yang mengerti katakan amin. Perhatikan siapa di kiri kanan saudara. Burung pemakan bangkai atau burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu makanannya daging segar. Betul saudara. You are what you see. Karena itu Tuhan selalu tanya pada Nabi Yeremia, what do you see? Aku melihat sebuah pohon badam yang sedang berbunga. Baik penglihatanmu. Karena itulah Ayub berkata dalam Ayub 31 ayat 1. I make a covenant with my eye. Hati-hati gunakan matamu.
Orang Surabaya kalau bilang matamu berkelahi, saudara. Coba kiri kanan saudaraku katakan, hati-hati. Hati-hati gunakan. Ada Bapa di surga yang melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Tuhan Yesus berkata, aku jadikan kau seperti bintang-bintang. Lewat Rasul Paulus. Kita dijadikan bintang-bintang yang bercahaya di tengah kegelapan. Ada sebuah lagu rohani berbunyi gini. Seperti bintang di tengah malam. Seperti bintang di tengah malam. Hari-hari ini darkness, saudara. Gross darkness, Yesaya 60 ayat 2. Kegelapan yang kelam, yang pekat. Tetapi firman Allah berkata pada zaman itu, my glory shall come upon you. Dan bangsa-bangsa akan melihat. Raja-raja akan melihat terang yang terbit bagimu. Saudaraku, ini bukan kabar buruk, ini kabar baik bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. And the days of the sons of God is approaching. Saya percaya kita akan melihat greater glory. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar dari yang pernah kita lihat. Kemurahan Tuhan yang lebih besar. Saya percaya great favor akan datang pada kita. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Dalam Kejadian 19, pintu rumahnya dikepung oleh seluruh kota. Seluruh kota homo. Seluruh kota. Yang agak lurus mungkin biseksual. Calon menantu daripada Lot. Pada waktu dikepung, Lot keluar. Dan dia berkata apa? Jangan apa-apakan dua orang ini. Mereka berlindung di bawah atap rumahku. Tapi aku punya dua anak perempuan. Pakai saja anak saya. Mereka masih perawan kok, ting-ting lagi. Silakan. Bayangkan saudaraku, itu bapak yang otaknya terbalik. Bagaimana dia serahkan anaknya hanya untuk reputasinya dia sebagai pemimpin daripada Sodom. Saudara setuju? Amanat agung yang nomor 1? Tidak, saudara. Yang pertama adalah hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua keluargamu, baru pelayananmu. Kalau engkau menaruh pelayanan di atas, engkau akan mengalami kehancuran. Bukan cuma itu, saudara. Pada waktu itu Tuhan lewat malaikat membutakan mata mereka sehingga mereka meraba-raba. Tanda orang dalam kegelapan suka meraba-raba, saudaraku. Ya, suka meraba-raba dalam kegelapan. Kemudian saudara, pada waktu itu dia berkata pada anaknya dan dua calon menantunya. Sodom ini mau ditunggang balikan, mau akan ada hujan belerang. Mereka ketawa. Kenapa? Di rumah itu biasa firman Tuhan dibuat guyonan. Mereka tidak menghormati firman Allah. Bahkan menghujat. Saudara, penghujatan ada di zaman ini. Mengejek, menghujat firman Allah. Ada seorang teman saya termasuk konglomerat di negeri ini. Dia tanya, Pak Arifin, aneh ya. Anak saya, kemenakan saya dua-duanya masuk Harvard University. Masuk sebagai orang beriman yang melayani Tuhan, keluar itu jadi ateis. Kenapa Pak? Saya bilang itu spirit of the world. Roh dunia.